Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Florianus Yudiprio Ambloro, SHM Hum, selaku dosen mata kuliah Hukum Kepailitan dan PKPU, dan seluruh teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Jessica Fiona Nitini, mahasiswi program studi ilmu hukum di Universitas Internasional Batam. Pada hari ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai putusan kepailitan yang sedang saya kaji. Baik, sebelum kita masuk pada inti kronologi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui kedudukan dari para pihak. Yang pertama, pihak pemohon. Pihak pemohon di sini merupakan PT Bank Simniaga yang berlokasikan di Jakarta, dan untuk pihak termohon di sini merupakan PT Arpeni Ocean Line Tbk yang selanjutnya saya singkat sebagai PT APOL. Bermula dari 18 Maret 2019, PT Bank Simniaga selaku pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Niaga yang berlokasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara sebagai berikut. Dengan permohonan di mana PT Bank Sentral Asia yang merupakan salah satu kreditor dari termohon dalam kasus ini pada tanggal 5 Agustus 2011 mengajukan PKPU di Pengadilan Niaga yang berlokasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor register perkara yang dimaksud adalah sebagai berikut, di mana pada tanggal 24 Agustus 2011 Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan berupa PKPU sementara yang mengabulkan pemohon. Berkaitan dengan hal tersebut, pemohon telah mendaftarkan seluruh tagihan kepada debitur dan tercatat sebagai kreditur dalam daftar piutang yang dibuat oleh pengurus dengan sepengetahuan hakim pengawas. Hingga selang beberapa waktu kemudian, pemohon merasa dirugikan akan putusan dari PKPU yang menyebabkan beliau mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Pada tanggal 1 November 2011, tetap dilakukan penandatanganan antara pihak kreditur maupun debitur atas perjanjian perdamaian yang didasarkan atas hasil voting rencana perdamaian yang diajukan oleh termohon. Hingga pada 10 November 2011, Majelis Hakim mengesahkan dan menyatukan putusan atas nomor perkara sebagai berikut atas putusan perdamaian yang telah dilakukan. Dan putusan hakim berupa menolak permohonan pengakhiran PKPU yang diajukan oleh pemohon tadinya, dan terhadap para pihak harus tunduk pada rencana perdamaian yang telah disahkan yang satu kesatuan dengan rencana restrukturisasi utang. Namun, seiring berjalannya waktu, termohon tidak menunjukkan adanya itikat baik dalam menyelesaikan pembayaran yang mengakibat dirinya lalai dari kewajibannya untuk memenuhi skema restrukturisasi utang sebagaimana yang dimaksud dalam rencana perdamaian pada tanggal 1 November 2011. Pada pokoknya, termohon lalai secara berulang waktu dengan rentang waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Atas itikat tidak baik dari termohon, pemohon juga telah mengirimkan surat somasi berdasarkan nomor berikut tanggal 30 Januari 2019 dan surat somasi yang diberikan pada tanggal 19 Februari 2019. Permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh pemohon tadinya pada tanggal 18 Maret 2019 oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak karena seluruh utang telah dibayarkan. Namun melalui konversi utang menjadi saham sehingga tidak terbukti lalai, dan hal tersebut diatur dalam pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. 10 Juni 2019 diajukan upaya hukum oleh pemohon yang sama yaitu PT Bank Simniaga yang dalam permohonannya dimintakan untuk batalkan perjanjian PKPU sebab termohon dalam hal ini lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang. Bahwa melalui kronologi yang terlampir, jelas bahwa termohon menunda-nunda dalam melakukan pembayaran dan hingga akhirnya mengakibatkan suatu perjanjian perdamaian baru yang efektif yang telah dibuat oleh termohon dengan persetujuan kreditor mayoritas. Ini menjatuhkan pertimbangan berupa 1. Suatu perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan dihomologasi bersifat final dan mengikat. 2. Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dan disahkan oleh Pengadilan Niaga tidak dapat digantikan dengan perjanjian lain sebagaimana bunyi dari salah satu butir dalam pasal Akta Perdamaian. 3. Bahwa atas pertentangan perjanjian perdamaian di luar pengadilan, setelah putusan berkekuatan tetap, maka yang berlaku tetap putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana merupakan jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Sehingga dapat saya simpulkan dalam hal ini perjanjian perdamaian yang telah
dibuat oleh debitur dan kreditur mayoritas pada tanggal 7 Februari 2019 adalah batal demi hukum dan tidak sah secara hukum. Maka yang berlaku tetap perjanjian perdamaian yang telah dibuat pada tanggal 1 November 2011 sebagaimana telah dihomologasi di putusan hakim. Sebagai informasi, berikut merupakan sistem mekanisme pembayaran yang menjadi pedoman bagi termohon untuk melunaskan utangnya. Dan mengenai pembayaran dalam bentuk uang yang telah dikonversi dari uang menuju saham, maka hal tersebut tidak sah, sehingga yang harus dibayarkan oleh termohon berupa konversi dalam bentuk uang saja. Dan oleh karena termohon lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian perdamaian, maka sesuai dengan pasal 291 Undang-Undang Kepailitan, termohon menyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dan atas perjanjian perdamaian dinyatakan batal. Selanjutnya, saya akan menganalisa mengenai putusan pailit yang saya kaji ini. Dan yang pertama, saya akan menganalisa menggunakan prinsip utang. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, bahwasannya syarat untuk dapat dikatakan pailit, yang pertama memiliki 2 atau lebih kreditor, dan yang kedua merupakan memiliki utang yang telah jatuh tempo. Dalam kasus ini ditemukan bahwa secara jelas disebutkan untuk kreditor tersendiri berupa PT Bank Siniaga dan PT Bank Sentral Asia. Dalam hal ini memenuhi dari syarat material yang pertama. Lalu yang kedua, sini dapat dikonklusikan bahwa utang total keseluruhan berupa 32.600.000 US dollar. Yang kedua, saya menggunakan prinsip paritas kreditorium di mana setelah dinyatakan pailit, semua kreditur dalam kedudukannya berupa sama, yang dimana terfokuskan pada kreditur konkuren saja, yang dimana putusan pailit didasarkan atas pasal 170 ayat 1 atau pasal 171 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa terhadap perjanjian perdamaian, jika sang termohon atau sang debitur enggar atau lalai dalam isi perjanjian perdamaian tersebut, maka oleh kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dan dinyatakan bahwa debitur pailit dengan segala akibat hukum. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui perjanjian perdamaian telah dihomologasi dan disahkan oleh putusan hakim yang juga menjadi pedoman untuk melaksanakan pembayaran utang. Kemudian yang terjadi adalah akta yang disahkan tersebut atas dasar satu butir pasalnya yang kurang lebih mengatur mengenai jika ada perubahan maka dapat ditentukan selanjutnya dengan perjanjian baru. Dengan itu atas permohonan dari debitur atau termohon beserta kreditur mayoritas akhirnya membuat perjanjian perdamaian baru pada tanggal 7 Februari 2019 di hadapan notaris yang secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam hal ini kita bisa lihat kekuatan putusan mengikat dari hakim tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tertera dalam pasal 170 ayat 1 Jonto pasal 171 Undang-Undang Kepailitan. Yang ketiga merupakan prinsip pari passu pro rata parte, di mana dalam pengertiannya adalah kreditor memiliki hak yang sama dalam hasil eksekusi buaya dan pailit sesuai dengan basarannya masing-masing. Dalam hal ini secara jelas, yang bisa terlihat secara jelas merupakan PT Bank Siniaga dan PT Bank Sentral Asia juga selaku pemegang hak jaminan kebendaan dan golongannya disebut sebagai kreditur separatis. Sekian pemaparan analisa dari saya. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.